dari manajemen mata kuliah manajemen risiko bank syariah. Nah, sebelum lanjut, nah saya Upi Nurasana sebagai host pada podcast ini bersama dengan dua rekan saya sebagai narasumber kita yang luar biasa tentunya. Nah, yang pertama di sini ada Bang Iqbal, halo. Nah, yang kedua ada Kak Reni, halo Kak Reni. Halo. Nah, sebelum kita lanjut, saya mau nanya dulu nih, apa kawan-kawan semua udah tahu belum apa itu makna dari risiko imbal hasil? Udah pernah dengar belum gitu? Nah, kalau belum, nah di sini kita akan bahas secara singkat, jelas dan padat saja. Apa itu risiko imbal hasil? Pengertiannya, faktor-faktornya, dan mungkin perbedaan risiko imbal hasil tersebut dengan risiko tingkat bunga. Nah, sebelum lanjut, mungkin kawan-kawan sudah bertanya-tanya ya apa itu maksud dari risiko imbal hasil tersebut. Ke pertanyaan pertama. Nah, pertanyaan pertama akan saya tanyakan kepada Bang Iqbal, dan pertanyaannya itu, menurut Bang Iqbal apa sih itu pengertian dari risiko imbal hasil, dan bagaimana menurut Bang Iqbal itu makna dari risiko imbal hasil tersebut? Boleh dijawab, Bang? Baik, saya akan menjelaskan risiko imbal hasil dengan singkat saja. Berdasarkan peraturan Bank Indonesia atau disebut PBI pada tanggal 2 November 2011, yang dimaksud dengan risiko imbal hasil adalah risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan bank kepada nasabah karena terjadinya perubahan tingkat imbal hasil yang diterima bank dari penyaluran dana yang dapat memengaruhi perilaku nasabah dan pihak ketiga. Oke, baik. Mungkin kawan-kawan sudah dengar ya jawaban dari Bang Iqbal. Apa itu makna dari risiko imbal hasil tersebut? Nah, untuk pertanyaan yang selanjutnya kan mungkin saya akan bisa menerima jawaban dari Kak Reni. Nah, pertanyaan untuk Kak Reni itu apa sih Kak menurut Kakak tentang perbedaan dari risiko imbal hasil dan risiko tingkat bunga? Boleh dijawab? Di sini perbedaan antara risiko imbal hasil dengan risiko tingkat bunga itu yang pertama diterapkannya pada bank-bank apa saja. Yang pertama itu risiko imbal hasil itu diterapkan pada bank syariah. Kalau risiko tingkat bunga itu diterapkannya ke bank-bank konven. Nah, dan habis kedua itu sumber pendapatan. Pada bank syariah campuran dari investasi berbasis markup dan investasi berbasis ekuitas, sehingga ketidakpastiannya lebih besar atau lebih tinggi. Kalau di risiko tingkat bunga, bank konvensional itu beroperasi pada surat berharga berpenghasilan tetap berbasis bunga pada aset, sehingga ketidakpastian terhadap tingkat kembalian yang diterima atas investasi yang dipegang sampai jatuh tempo akan lebih kecil. Jadi kalau di risiko imbal hasil ini ketidakpastiannya lebih besar daripada risiko tingkat bunga. Begitu ya, Kak? Yang ketiga ada besaran kembalian. Pada risiko tingkat imbal hasil, tingkat pengembalian simpanan di bank syariah ini telah diantisipasi, namun tidak disepakati sebelumnya. Selain itu, kembalian investasi yang berdasarkan kemitraan tidak akurat sampai periode investasinya. Kalau pada risiko tingkat bunga, tingkat pengembalian dari simpanan di bank konvensional lebih ditentukan sebelumnya. Jadi kesimpulannya risiko tingkat bunga ini lebih dominan dan lebih baik ya kan, karena di sini ketidakpastiannya lebih kecil, jadi lebih menguntungkan ke tingkat risiko tingkat bunga daripada risiko tingkat imbal hasil. Nah, dari jawaban dari Kak Reni tersebut mungkin sudah bisa kali ya menjawab pertanyaan dari kawan-kawan, itu bisa menjawab gitu ya. Mungkin sudah cukup jelas menurut saya. Dan ada satu pertanyaan lagi, ini kayak pertanyaan bonus sih. Nah, bisa dijawab sama kakak sama abang ini. Nah, pertanyaannya itu menurut yang saya tahu itu kalau ada sebuah
segala sesuatu itu pasti memiliki faktor-faktor ya. Yang tentunya pastinya ada faktor internal dan yang kedua pasti adanya faktor eksternal. Nah, kalau dari faktor internal dari risiko imbal hasil sendiri itu bagaimana ya? Boleh dijawab Kak? Oh, ini di faktor internal pada risiko imbal hasil itu ada 3. Yang pertama itu biaya imbal hasil pada bank, yang kedua itu biaya operasional atau operasi pada bank, Ya. yang ketiga kondisi internal pada bank tersebut. Oke. Nah, untuk sedangkan dari faktor eksternalnya sendiri akan dijawab sama Mbak Dita. Boleh Bang dijawab? Faktor eksternal meliputi perubahan ekonomi, tingkat inflasi, ekspektasi perubahan nilai tukar valuta asing, dan sebagainya. Nah, mungkin sudah cukup jelas ya kawan-kawan apa itu faktor internal dan faktor eksternal dari risiko imbal hasil itu sendiri. Nah, mungkin dari podcast yang kita buat ini saya menarik kesimpulan nih, cukup menarik sih menurut saya ya. Dari pengertian dari faktor-faktor dan dari perbedaan antara risiko hasil dan risiko tingkat bunga yang sudah kita bahas kali ini, menurut saya risiko imbal hasil itu memiliki daya tarik tersendiri dia. Dia seperti memberikan keleluasaan dan memberikan kepastian yang besar sehingga tingkat ketidakpastian dari risiko imbal hasil tersebut sangat minim dan mungkin kita sebagai muslim dan muslimah ya lebih mengutamakan mendalami lagi apa itu risiko imbal hasil pada bank syariah, mengingat mata kuliah kita dan materi yang kita bahas ini merupakan dari manajemen risiko bank syariah. Nah, cukup sekian yang kami sampaikan dan yang kita bahas kali ini mungkin bisa menjawab dari pertanyaan-pertanyaan kawan-kawan kita semua. Kami sudahi podcast ini, semoga bermanfaat untuk kita semua dan semoga kita kedepannya dapat berdiskusi lagi ya, mengenai materi-materi yang lainnya yang menarik, yang tentunya menarik untuk kita bahas. Nah, cukup sekian, saya pamit, saya sebagai host pamit. Terima kasih untuk sudah menyaksikan podcast ini. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Budi. Kami bilang nama. Hai, saya B. Kayak tadi.